damai Kristus, sahabat Oase Rohani. Terima kasih Anda masih menyaksikan acara Oase Rohani dengan begitu setia. Dan saya pada hari ini berkesempatan bersama dengan Romo Yakin Cipta Mulia, Romo Keuskupan Agung Jakarta. Dan pada hari ini merupakan hari biasa, pekan biasa yang kelima. Kita akan menyapa dahulu Romo Yakin. Romo, salam jumpa. Kita bertemu kembali, Romo. Terima kasih Elsa. Salam untuk Ibu Bapak, sahabat Oase Rohani Katolik. Romo semakin kelihatan sehat dan bugar, Romo. Bagaimana pengalaman di paroki sekarang, Romo? Ya, sama saja sih. Setiap paroki kan pasti memiliki dinamika masing-masing. Jadi ya ini sebagai sarana pembelajaran, pendewasaan, sebagai seorang imam, sebagai seorang murid Kristus. Luar biasa. Kita mendukung terus pelayanan dan juga pastoral dari Romo Antonius Yakin Cipta Mulia. Baik Romo, kita akan berdoa pembuka dulu dengan Romo Yakin. Silakan Romo. Ibu Bapak, saudari-saudara terkasih, marilah kita hening sejenak. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur atas rahmat kasih-Mu. Engkau senantiasa mencurahkan berkat-berkat-Mu di dalam hidup kami. Ajarilah kami untuk berani mengusahakan yang baik dan benar dalam kehidupan kami. Sehingga akhirnya setiap orang yang berjumpa dengan diri kami boleh berjumpa dengan-Mu sendiri. Dan kami pun boleh menjadi perpanjangan wajah kerahiman-Mu bagi mereka. Sehingga akhirnya nama-Mu dapat semakin dipuji dan dimuliakan. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik, pada hari ini, hari biasa, pekan biasa yang kelima, bacaan pertama dari Kitab Kejadian bab 2, ayat 4b sampai dengan 9, dilanjutkan ayat 15 sampai dengan 17. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi. Belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi, dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah, dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya, Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Ia menumbuhkan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau berpakaian keagungan dan semarak, berselimutkan terang ibarat mantel. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Semuanya menantikan Engkau, supaya mendapatkan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Apabila Engkau mengambil roh mereka,
matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membaharui muka bumi. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Sahabat Oase Rohani yang terkasih, marilah kita mendengarkan kabar baik Injil sebagai pengantar Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sabda-Mu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai dengan 23. Pada suatu hari Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Romo Yakin untuk bacaan Injilnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan 2 bacaan pada kesempatan hari ini. Dan sekarang Romo Yakin akan memberikan inspirasi puarta dan kabar baik Injil. Ya, terima kasih Elsa dan Ibu Bapak, saudari-saudara pencinta Oase Rohani Katolik. Dalam bacaan-bacaan hari ini kembali diperdengarkan bagaimana kita diajak untuk menjadi pribadi Katolik yang otentik. Otentik artinya kita memiliki keselarasan dengan tujuan dari penciptaan kita dan apa yang kita perjuangkan dalam perkataan dan tindakan kita sehari-hari. Jangan sampai kita mengatakan saya adalah anak Allah, saya adalah pengikut Kristus, tetapi kita malah memiliki pikiran atau hati yang buruk dari hati yang buruk bagi sesama kita. Mungkin ada rasa dendam, rasa marah, pikiran dengki, iri hati, seperti itu. Maka bagaimana otentisitas kita ini sebagai orang Katolik kita perjuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yesus mengatakan dari hati yang kotor akan timbul segala pikiran jahat. Mulai dari percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, dan kebebalan. Nah, semua hal-hal jahat inilah timbul dari dalam diri kita dan menajiskan kita. Maka yang paling penting adalah bagaimana kita berani mengolah diri kita terlebih dahulu
di dalam Kristus, belajar dari pribadi Kristus, sehingga akhirnya kita dapat menangkal segala hal buruk yang berasal dari luar. Seperti itu, Elsa. Ya, seperti yang Romo katakan, kita harus menangkal hal-hal buruk yang datang dari luar. Bagaimana cara yang efektif, Romo, untuk bisa menangkalnya itu? Karena godaan itu kan nggak cuman hitungan hari, tapi hitungan menit ataupun jam pun itu orang selalu mengalami godaan, Romo. Kalau kita bicara tentang hal itu. Ya, paling mudah akhirnya kita diajak untuk meneladan pribadi Kristus. Kristus yang senantiasa berelasi dengan Allah. Kristus yang selalu bersama dengan Allah. Bahkan dalam Injil Yohanes dikisahkan pada awal mulanya adalah Sabda. Sabda itu bersama dengan Allah. Dan Sabda itu adalah Allah. Atau dalam kitab Kejadian dikatakan, marilah kita menciptakan manusia seturut dengan gambaran kita. Artinya kita itu jamak. Tandanya Yesus senantiasa bersama dengan Allah. Maka hal yang paling utama adalah agar kita dapat menangkal segala godaan tersebut, kita pun diajak untuk memiliki relasi yang dekat, relasi yang akrab, relasi yang mesra dengan Allah. Dengan kita memiliki relasi yang dekat dan mesra itu, akhirnya kita menyadari bahwa kita dicintai oleh Allah. Kita berharga di mata Tuhan. Sehingga akhirnya pada saat kita mau melakukan hal yang kurang baik atau hal buruk, kita pun dengan sendirinya malu karena cinta Allah kepada kita. Kita melakukan hal yang baik, tujuannya bukan untuk diselamatkan, tetapi karena kita sudah merasakan keselamatan, sudah merasakan kebaikan, sudah merasakan kasih Allah terlebih dahulu. Maka pada saat kita mau menyimpang, kita bukan tidak berani menyimpang karena kita takut dihukum, tetapi karena kita malu dengan sendirinya karena kita sudah menikmati kasih Allah dalam hidup ini. Maka kalau kita lihat dalam bacaan pertama, kisah penciptaan, ini dijelaskan bagaimana Allah sungguh-sungguh memberikan rohnya. Roh Allah itu adalah kasih. Maka roh yang diberikan Allah adalah roh kasih sendiri. Dengan kasih itulah kita menyadari bagaimana jati diri kita, hakikat kita sebagai anak-anak Allah yang dicintai. Seperti itu. Maka pada saat kisah penciptaan itu kan Allah berfirman, maka segala sesuatu menjadi ada. Dan dalam kegiatan penciptaan tersebut dikisahkan bagaimana manusia dibentuk sendiri oleh tangan Allah sebagai karya Allah. Manusia dibentuk dari debu dan tanah, lalu dihembuskan nafas kehidupan, roh Allah sendiri. Terus Allah juga membangun bagi manusia rumah kediaman, Taman Eden, suatu tempat kehidupan yang asri dan harmonis. Dan nanti sesudah perikop ini dijelaskan bagaimana kegiatan Allah juga membentuk Hawa sebagai pasangan yang serasi bagi Adam atau manusia pertama. Maka dalam kitab Kejadian kita baca, pusat perhatian Allah itu akhirnya ditujukan kepada manusia. Allah sungguh-sungguh menciptakan manusia sebagai ciptaan yang mendapatkan perhatian yang penuh dari Allah sendiri. Seperti itu. Maka dengan sendirinya kita pun diajak untuk menyadari bagaimana kita begitu berharganya di mata Tuhan. Dengan begitu, kita pun berani membina relasi yang dekat, yang akrab dengan Tuhan. Dengan berelasi yang akrab dengan yang mesra itu, kita semakin mengetahui apa yang menjadi kehendak Allah. Yang tidak lain dan tidak bukan adalah keselamatan kita bersama. Seperti itu, Elsa. Ya, Romo. Tadi Romo katakan kita harus menyadari terus betapa kita berharga di mata Tuhan. Betapa kita menjadi biji matanya Tuhan. Ada istilah seperti itu kan, Romo, di Alkitab. Tapi kalau kita lihat dari pengalaman hidup seseorang, misalkan, pengalaman hidupnya itu sangat menyedihkan atau bisa merusak jati diri dia, kepercayaan diri dia. Dan
orang itu sampai terpuruk dan merasa dia tidak ada harganya. Bagaimana kalau kita menghadapi situasi seseorang yang seperti itu? Bagaimana kita bisa menyadarkan orang itu bahwa dia berharga loh di mana Tuhan. Sedangkan orang itu sudah dalam kondisi yang, aduh, saya udah nggak bisa dah gitu. Maka identitas itu bukan hanya sekedar sesuatu yang dilekatkan, tetapi identitas itu menjadi sesuatu yang bersatu dengan pribadi orang tersebut. Contoh dalam pengalaman nyata, suatu hari ada seorang anggota Greenpeace, pecinta alam, yang mencoba menangani kebakaran hutan. Lalu dalam kebakaran itu dia menemukan seekor ular yang menggeliat-geliat terkena api dan hampir mati. Lalu dengan sendirinya akhirnya respon dengan cepat, pecinta alam itu langsung mengambil ular itu untuk menaruh ke tempat yang jauh dari api. Dan ternyata apa yang dilakukan ular itu malah mematuk atau menggigit orang yang mau menyelamatkannya. Lalu setelah itu ular itu terlepas lagi ke dalam api dan masih menggeliat-geliat. Orang itu bukannya menyembuhkan lukanya, tetapi malah mencari ranting, batang, pohon untuk mencongkel ular itu dan menaruhnya ke tempat yang aman. Lalu temannya itu melihat, lalu bertanya, "Kenapa kamu masih mau menyelamatkan ular itu? Kan ular itu sudah mematuk kamu, sudah menggigit, berbuat jahat kepada kamu." Lalu orang tersebut hanya mengatakan, "Ya, yang namanya ular hakikatnya memang menggigit, mematuk. Tetapi bukan berarti apa yang dilakukan ular itu mengubah jati diri saya sebagai seorang pecinta alam yang mau menyelamatkan sesama saya. Entah apapun yang dari luar itu tidak dapat merubah identitas saya, hakikat jati diri saya. Tetapi saya tetap mau memperjuangkan apa yang menjadi jati diri saya, panggilan hidup saya sebagai orang yang mengatakan saya sebagai pecinta alam itu." Nah, hal yang sama juga bisa dikenakan kepada kita. Kalau kita menyadari bahwa saya adalah anak Allah, saya berani memperjuangkan apa yang saya imani ini. Justru janji Tuhan kepada kita bukan kalau kita menjadi anaknya, kita menjadi orang yang beriman kepada Tuhan, menjadi pengikut Kristus. Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa segala penderitaan, segala kesulitan, segala tantangan hidup dihilangkan. Tidak. Yang Tuhan janjikan adalah Dia akan senantiasa menyertai kita. Dia adalah Allah Sang Immanuel, Tuhan yang menyertai. Artinya Tuhan telah memberikan segala sesuatu yang mencukupkan kita untuk bisa melampaui hal tersebut. Yang paling penting adalah bagaimana kita berani mengimani bahwa saya tidak sendirian. Ada Tuhan yang menyertai, yang menguatkan saya. Bahkan mungkin pada saat-saat tertentu, mungkin saja Tuhanlah yang membopong saya atau menggendong saya melalui kesulitan tersebut. Nggak ada kok orang yang terlalu sulit, orang yang terlalu menderita, sampai-sampai dia tidak bisa bersyukur. Selalu ada celah untuk memaknai segala penderitaan, kesulitan dalam hidup kita sebagai pembelajaran iman atau sebagai kesaksian iman yang berharga. Contoh paling gampang, kalau Elsa ketemu dengan dua orang, satu orang hidupnya enak terus-menerus, lalu mengatakan Tuhan itu baik loh. Sama orang yang hidupnya susah terus-menerus, tapi dia tetap masih bisa mengatakan Tuhan itu baik loh. Kesaksian mana yang lebih hidup? Yang hidupnya susah, tapi dia tetap bilang kalau Tuhan itu baik. Ya, artinya dua kesaksian ini sama-sama hidup, tetapi bagaimana akhirnya tiap-tiap orang ini menjalani penyertaan Allah
dengan cara yang berbeda, dia mengimani dengan cara yang berbeda, tetapi kesaksian orang yang kedua pasti akan mengundang pengalaman kita lebih mendalam. Seperti itu sebenarnya. Iya, baik. Luar biasa Romo, apa yang sudah Romo yakin sampaikan kepada kita. Kita belajar tadi tentang betapa kita berharga di mata Tuhan, betapa kita yakin penyertaan Tuhan itu dari awal sampai akhir selalu menyertai kita. Dan tadi yang seperti Romo yakin katakan, bahwa Tuhan itu adalah kasih dan kita adalah orang-orang yang begitu berharga, dan janganlah sampai kita terlalu terpuruk, kita bisa bangkit kembali bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Romo, kita akan jeda sesaat dulu sebelum kita masuk ke sesi kedua. Kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih sahabat Oase Rohani Katolik masih menyaksikan acara kami bersama dengan Romo Antonius Yakin Cipta Mulia, Romo Kuskupan Agung Jakarta, dan saya Patricia Elsa. Kita tadi sudah mendengarkan paparan dan juga inspirasi yang begitu luar biasa yang disampaikan oleh Romo Yakin dari bacaan-bacaan pada hari ini. Dan Romo akan meneruskan kembali memberikan juga kabar baik Injil kepada kita. Romo silakan. Ya, kita sekarang masuk ke bacaan Injilnya. Tadi terkait dengan bahwa kita berharga di hadapan Tuhan dan bagaimana kita memperjuangkan identitas kita. Maka dalam memperjuangkan identitas itu kita harus menyadari bagaimana kita sebagai anak-anak Allah. Dalam kisah penciptaan tadi dikatakan Allah bersabda, maka semuanya jadi. Maka kita pun sebagai anak-anak Allah pasti memiliki kekuatan dari Bapa kita. Melalui perkataan kita, kata-kata kita itu adalah kata-kata yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan pula. Atau disebut juga kata-kata kita adalah doa-doa kita. Tidak jarang misalkan orang tua mengatakan, hati-hati jangan lari-lari, nanti jatuh. Dan akhirnya benar kejadian jatuh. Hati-hati, nanti ketipu. Dan akhirnya benar ketipu. Maka bagaimana kita juga harus menyadari bagaimana kekuatan kata-kata kita. Kita diajak untuk berani mulai mengatur perkataan-perkataan kita sehingga dari mulut kita, dari hati kita sungguh-sungguh mengeluarkan perbendaharaan kata-kata yang baik. Kata-kata merupakan doa, dan doa yang kita ungkapkan itu mencerminkan apa yang ada dalam diri kita, dalam hati kita. Seperti itu, Elsa. Doa yang baik mencerminkan apa yang ada dalam hati kita. Doa yang baik itu, kalau boleh saya tanyakan, seperti apa, Rom? Apakah doa harus panjang? Apakah doa sambil kita mencucurkan air mata? Doa seperti apa, Rom? Iya, doa yang baik adalah doa yang mengungkapkan kedalaman atau ketulusan diri kita. Misalkan pada saat saya melihat pemandangan alam yang sangat luar biasa indahnya, saya bersyukur, saya merasakan kasih Allah, itu juga sebuah doa. Ataupun pada saat melihat pemandangan yang alam yang indah itu, saya berdoa, Tuhan semoga alam ini tetap lestari sebagaimana Engkau menciptakan segala sesuatu baik adanya. Itu juga doa. Ataupun misalkan pada saat kita merasakan ketakutan, kita merasakan keresahan, kita meminta Tuhan kuatkanlah saya. Sama seperti Yesus, doa-doa Yesus itu Yesus kalau kita lihat dalam kehidupan, Yesus itu punya ritme doa yang ajeb. Setiap pagi-pagi dia bangun, berdoa kepada Allah, dan pada malam hari dia juga berdoa. Lalu tiap dalam kehidupan sehari-hari, dia senantiasa berelasi dengan Tuhan. Contoh paling gampang, pada saat Yesus mau membuat mukjizat, kita melihat bagaimana Yesus mohon bantuan dari Tuhan. Jika engkau mau, engkau dapat melakukannya.
Atau pada saat di Getsemani, Yesus mengatakan, bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Atau pada saat membangkitkan Lazarus, Yesus mengatakan, biar menjadi kesaksian bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Seperti itu. Maka bagaimana ritme doa itu kita bangun, kita usahakan, kita perjuangkan mulai dari pagi hari kita bangun sampai malam hari sebelum kita tidur. Nah, di tengah-tengahnya itu kita boleh doa senantiasa, doa spontan kepada Tuhan sesuai dengan apa yang kita alami pada saat itu. Sama seperti seorang anak. Kalau anak pada saat pergi bersama orang tuanya, tiba-tiba anak itu meminta sesuatu, dia dengan apa? Karena merasa dekat, merasa aman, bahwa dia tidak akan dimarahi karena permintaannya, maka dia bisa merengek-rengek kepada ibunya atau kepada ayahnya. Seperti itu, maka doa yang spontan, doa yang sungguh-sungguh keluar dari ungkapan hati kita. Tetapi pasti kita selamanya nggak bakal menjadi anak-anak terus-menerus. Kita diajak untuk pelan-pelan meningkat menjadi pribadi yang dewasa. Dewasa dalam iman, pasti ada keselarasan dengan kedewasaan, kasih dan harapan. Artinya, awalnya mungkin kita melihat sesuatu, kita pengen, kita doa. Tapi pelan-pelan akhirnya kita bisa mulai melihat apakah hal yang kita inginkan itu hal yang penting. Kalaupun penting, apakah hal itu hal yang sangat mendesak atau urgent? Maka ada gradasinya lagi. Kalau kita melihat, oh hal ini penting dan sangat mendesak, sangat urgent, maka kita juga bisa mendoakan. Dan ada doa-doa seperti itu. Misalkan doa novena 3 kali Salam Maria, doa Judas Tadeus gitu ya. Itu kan doa-doa di saat-saat yang sangat penting dan mendesak. Tapi juga mungkin ada doa-doa yang tidak mendesak tapi penting. Ya sudah, bagaimana kita menyikapinya dengan doa. Ataupun ada doa-doa yang doa-doa kepasrahan, doa yang memberikan kepada Tuhan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Seperti misalkan doa mohon kebijaksanaan. Tuhan, berikanlah saya kekuatan untuk dapat merubah hal-hal yang dapat saya perbaiki. Berikanlah saya hati yang lega, legowo, menerima segala hal yang tidak dapat saya ubah, dan kebijaksanaan untuk membedakan keduanya. Seperti itu. Ya, Romo, saya baru juga melihat, Romo, betapa doa itu membantu kita juga supaya hati kita itu tidak apa ya, tidak sering misalkan kekecewaan ataupun mungkin kedengkian, iri hati. Jadi doa itu sebenarnya memurnikan hati kita juga ya, Romo ya. Ya, pada saat kita berdoa, kita berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus. Pada saat kita mau mendoakan orang, bukan mendoakan orang ya, mungkin kita ingin mengutuk orang di hadapan sesuatu yang sangat kudus, sesuatu yang sangat mengasihi kita, mengasihi orang yang kita benci itu, dengan sendirinya kita akhirnya menarik kutuk kita. Dan akhirnya kita yang ada, kalau seorang mistikus itu, Thomas Merton itu pernah mengatakan, pada saat saya mendoakan musuh saya, alih-alih saya mengutuk dia, saya malah mendoakan agar orang yang saya tidak sukai itu mendapatkan berkat, mendapatkan rahmat, mendapatkan curahan kasih Allah. Sehingga akhirnya orang yang saya anggap kurang baik itu juga akhirnya juga merasakan apa yang saya rasakan, merasakan curahan kasih Allah, sehingga akhirnya bukan saya yang merubah orang tersebut, tetapi Allah lah yang merubah orang tersebut berkat kasih-Nya. Artinya kita menyerahkan orang tersebut kepada Tuhan. Siapa kita bisa merubah sesama kita.
Bahkan merubah diri sendiri saja kadang kita sulit. Maka bagaimana kita memohon Tuhan, Sang Pencipta yang menciptakan kita, yang mengenal kita, yang juga mengenal dan menciptakan sesama kita untuk ikut serta dalam proses pendewasaan iman, harapan, dan kasih orang tersebut. Seperti itu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Romo. Yakin kita sudah mendapatkan banyak sekali inspirasi dan juga kabar baik Injil dari bacaan-bacaan pada hari ini. Sebagai kesimpulan akhir, Romo, boleh Romo untuk juga menutup acara Oase Rohani Katolik? Ya, Ibu Bapak, saudari-saudara, sahabat-sahabat Oase Rohani Katolik yang berbahagia, agar kita dapat mengusahakan hal yang baik dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam sikap tingkah laku kita, kita pun diajak untuk memiliki relasi yang dekat, yang akrab, yang mesra dengan Sang Kebaikan, dengan Sang Kebenaran itu sendiri, yaitu Allah. Dengan kita memiliki relasi yang baik, kita pun akhirnya menyadari hakikat, jati diri, dan tujuan arah hidup kita. Kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi, dicintai, dan kita pun diarahkan untuk mencapai keselamatan bersama dalam kehidupan ini. Artinya, bukan hanya saja saya yang selamat, tetapi kita diajak untuk mengusahakan keselamatan kebaikan bersama, bonum commune. Sehingga akhirnya, kita pun boleh merasakan sukacita kegembiraan dalam kebersamaan di surga. Nah, agar kita dapat mencapai hal tersebut, kita pun diajak untuk memiliki hati yang baik, menata diri kita, menata hati kita dengan relasi kita di dalam doa-doa kita bersama dengan Tuhan. Pada saat kita berdoa, dengan sendirinya, kita pun akan terlatih untuk semakin mengenal kasih Allah dalam hidup kita dan berani menyerahkan orang-orang sekitar kita dalam kasih Allah itu sendiri. Doa yang sungguh-sungguh di samping memiliki ritme hidup yang baik, ritme doa yang baik di pagi dan malam hari, tetapi kita juga memiliki kebiasaan berkomunikasi dengan Allah secara langsung, sehingga akhirnya kita sungguh-sungguh merasakan kedekatan dengan Allah, sehingga akhirnya dalam segala kesulitan, tantangan, penderitaan hidup kita tidak merasa sendiri, tetapi kita menyadari bahwa Allah senantiasa menguatkan langkah hidup kita, menyertai kita, dan menemani segala perjuangan hidup kita. Seperti itu, Elsa. Amin. Baik Romo, terima kasih banyak. Dan sahabat Oase Rohani Katolik, kita sudah harus mengakhiri acara ini. Tapi sebelumnya kita akan memohon doa dan berkat melalui Romo Yakno. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, sungguh besar kasih-Mu kami rasakan dalam kehidupan kami. Engkau bukan hanya sekedar menciptakan kami sebagai anak-anak yang Kau kasihi, tetapi Engkau senantiasa menyertai perjalanan hidup kami. Engkau sungguh-sungguh memberikan perhatian penuh kepada perjalanan perkembangan diri kami masing-masing. Oleh karena itu ya Bapa, kami mohon sadarkanlah kami betapa berharganya diri kami di hadapan-Mu, sehingga akhirnya kami pun semakin berani mengusahakan hal yang baik, hal yang benar, sesuai dengan kehendak-Mu, di dalam perkataan, sikap, tingkah laku, hati kami, sehingga akhirnya di dalam hati yang baik, kami pun boleh mengeluarkan perbendaharaan, sikap, kata-kata, tingkah laku yang baik pula. Bapa, kami mohon sertailah kami, kuatkanlah kami senantiasa, sehingga kami pun boleh bertumbuh dan berkembang di dalam iman, harapan, dan kasih akan rahmat-Mu sendiri dalam hidup ini. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama Roh-Mu.
Rahmat berkat dan penyertaan Allah yang Maha Kasih senantiasa tercurah dalam hidup kita, dalam diri mereka yang kita cintai, keluarga kita, orang-orang yang kita layani, dan kita doakan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Yakin dan sahabat Oase Rohani Katolik. Kita akan berjumpa di kesempatan lain. Tetap jaga kesehatan dan juga mempunyai hati yang penuh sukacita. Sampai jumpa.